Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul It Comes at Night. Merupakan film horor misteri yang tayang perdana di Overlook Film Festival pada tahun 2017. Film berdurasi 91 menit yang ditulis dan disutradarai oleh Trey Edward ini menceritakan tentang pandemi yang meneror dunia secara tidak wajar. Sebuah keluarga kecil berlindung di rumahnya yang sunyi dan aman untuk menghindari penularan. Semua berjalan baik hingga kemudian ada keluarga muda yang datang mencari perlindungan di rumah mereka. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kepada kalian kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Bud yang terinfeksi penyakit menular yang mewabah dengan penyebab atau metode penularan yang tidak dijelaskan. Anak perempuannya yang bernama Sarah melepasnya dengan tangisan sebelum menantu dan cucunya, Paul dan Travis, membawanya masuk ke dalam hutan. Mereka semua menggunakan masker respirator yang menutupi wajah mereka. Namun pasti, Paul dan Travis akan mengantar Bud untuk menemui ajalnya. Setelah menutup kepala Bud, ia menembakkan peluru ke wajahnya lalu membakar jasad tersebut hingga tak bersisa. Travis melihat semua kejadian itu dengan perasaan takut, bahkan menjadi trauma yang membekas di ingatannya. Malam hari, meja makan menjadi sangat sunyi karena duka masih menyelimuti mereka. Makanan yang tersaji tak tersentuh sama sekali. Sarah terlihat lebih frustasi dibanding suami dan anaknya. Penyebabnya bukan hanya karena kehilangan ayahnya, tetapi juga ia mengatakan pada Paul bahwa ia merasa bersalah telah membiarkan Travis melihat bagaimana hidup kakeknya berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Travis yang hendak beranjak tidur mendengar percakapan itu. Semakin larut, Travis dalam tidurnya bermimpi sesuatu yang sangat mengerikan. Di balik pintu merah rumahnya, ia melihat sang kakek yang duduk diam. Namun ketika Travis mendekatinya, kakeknya tiba-tiba berdiri dan berteriak sangat keras dengan mata yang menghitam. Mimpi buruk itu berhenti bersamaan dengan Sarah yang membangunkan Travis karena rumah mereka kedatangan penyusup. Hampir terjadi perkelahian antara Paul dengan pria yang menyusup tersebut, namun dengan cepat Paul membuatnya tak sadarkan diri. Pagi-pagi sekali, Paul dan Travis membawa si penyusup ke tepian hutan dan mengikatnya di salah satu pohon. Lalu mereka membuat rumahnya semakin terisolasi dengan menutup seluruh jendela menggunakan papan. Penyusup dibiarkan berada di luar semalaman dengan keadaan terikat. Mimpi buruk kembali menghantui Travis. Namun, kali ini penyusup itulah yang berada di dalam mimpinya. Berdiri, memandangi dengan mata yang menghitam. Keesokan harinya, Paul menemui penyusup tersebut dan mengajaknya bicara. Ia bernama Will dan berkata hanya ingin mencari air untuk anak dan istrinya. Mereka berunding cukup lama. Will menawarkan pertukaran bahan makanan dengan air yang dimiliki oleh Paul. Setelah Paul berbicara pada Sarah dan Travis, mereka bersepakat membawa Will dan keluarganya ke rumah mereka. Perjalanan menuju rumah singgah yang Will tempati sejauh 50 mil jauhnya. Mereka pergi menggunakan mobil menyusuri jalan yang Will tunjukkan. Tetapi tiba-tiba perjalanan terganggu karena ada orang lain yang menembaki mereka. Paul panik, begitu pula Will. Karena merasa terancam, Paul membunuh dua pria yang menyerang mereka menggunakan senapan. Menjelang siang, Paul kembali dengan membawa Will bersama istrinya, Kim, dan putra mereka Andrew. Sarah dan Travis menyambutnya dengan baik. Makan siang mereka diisi dengan Paul yang membicarakan aturan-aturan di rumahnya dan sambutan awal untuk keluarga Will. Rutinitas baru mereka dimulai keesokan hari. Kini, Will dan Kim ikut membantu pekerjaan rumah. Hari-hari berlalu dengan sangat baik pada awalnya. Mereka saling berbagi dan mengasihi satu sama lain, meski tetap masih ada kecurigaan yang bersarang di benak Paul pada keluarga Will. Namun hal itu tidak diperlihatkannya. Travis masih sering dihantui mimpi buruk. Suatu malam, ia bermimpi Kim datang ke kamarnya dan memuntahkan cairan hitam ke dalam mulut Travis. Mimpi buruk itu membuat Travis terbangun dari tidurnya. Ia berjalan ke dapur dan melihat Kim yang juga tak bisa tidur berada di sana. Mereka terlibat obrolan menyenangkan untuk menghibur diri mereka masing-masing. Pagi kembali tiba, rutinitas dimulai lagi. Saat mereka baru saja selesai memotong kayu, Stanley, anjing peliharaan mereka, menggonggong sangat kencang ke arah hutan. Saat Paul melepas ikatannya, Stanley berlari kencang mengejar sesuai yang dicurigainya. Sayangnya, meski Travis telah mengikuti Stanley, ia tetap kehilangan jejaknya karena tiba-tiba Stanley berhenti menggonggong. Paul memaksa Travis pulang karena berpikir Stanley akan kembali ke rumah lagi. Tapi tidak sama dengan Paul yang biasa saja atas hilangnya Stanley. Travis terlihat bersedih dan mengkhawatirkan anjing peninggalan kakeknya itu.
Sadar bahwa sikapnya salah, Paul pun menenangkan Travis dengan menjanjikannya untuk mencari Stanley keesokan pagi. Hal itu membuat Travis sedikit lebih terhibur. Larut malam, ketika Travis terbangun, ia menemukan Andrew yang tertidur di ruangan lain dan mengigau karena mimpi buruk. Travis segera membangunkannya dan mengantar Andrew ke kamarnya lagi. Travis yang berniat kembali ke kamarnya, tiba-tiba mendengar suara dari lantai bawah. Ia mengira bahwa itu penyusup dan segera berlari membangunkan ayahnya. Paul dan Will mengecek penyusup yang dikatakan Travis, tetapi alih-alih mendapati penyusup, yang ada di sana justru Stanley yang terbaring lemah dengan darah mengalir dari tubuhnya. Mendengar tentang keadaan Stanley, raut wajah Travis jadi bersedih dan matanya berkaca-kaca. Ia sempat menolak ketika ayahnya menyuruhnya masuk dan bersikeras untuk melihat Stanley. Tetapi kali ini ia tidak bisa membantah perintah sang ayah. Maka Sarah membawa Travis yang mulai menangis pergi ke ruang tamu, sementara Paul dan Will membakar jasad Stanley. Selesai dengan urusan Stanley, mereka semua berkumpul di ruang tamu, membicarakan tentang kematian Stanley yang janggal dan pintu merah yang terbuka saat Travis yang baru saja tiba melihatnya. Pintu itu hampir memicu pertengkaran di antara mereka, karena Travis mengatakan bahwa ia menemukan Andrew di ruangan kakeknya, yang tentu saja membuat Paul menjadi curiga dan takut bahwa Andrew telah terinfeksi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengisolasi keluarga masing-masing di kamar. Tidak selesai sampai di ruang tamu, Travis harus mendapat interogasi dari ayahnya. Dengan jujur, Travis mengatakan bahwa ia telah menyentuh Andrew tanpa menggunakan sarung tangan atau masker saat mengantarnya ke kamar. Baik Paul maupun Sarah kini menjadi was-was karena takut anak mereka ikut terinfeksi. Larut malam, saat Travis tertidur, ia kembali bermimpi buruk tentang Stanley. Juga bermimpi bahwa ia memuntahkan darah hitam serta kulitnya yang timbul luka-luka infeksi. Di hadapannya, sang kakek dengan wajah mengerikan sedang menatapnya. Begitu kakeknya berteriak di dalam mimpi, Travis terbangun dengan panik dan menggosok tangannya yang masih bersih tanpa luka satupun. Hari sudah pagi, Travis yang mendengar suara tangisan Andrew berjalan keluar kamar, menguping percakapan Will dan Kim dari loteng yang mengetahui rencana mereka yang ingin pergi dari rumah. Travis melaporkan hal itu pada orang tuanya. Paul dan Sarah segera bergerak dengan masker mereka dan membawa senapan masing-masing. Paul mencoba bicara pada Will dan memaksa masuk ke kamarnya. Pintu kamar Will terbuka setelah Paul membujuknya. Namun dengan sigap ia menodongkan pistol ke arah Paul. Setelah mengambil senjata milik Paul, barulah ia memperbolehkannya masuk. Suasana menjadi agak mencekam. Will masih ketakutan menghadapi Paul meski kini ia tak lagi bersenjata. Berusaha tenang, Will menjelaskan bahwa ia hanya ingin pergi bersama keluarganya dan tak akan kembali lagi. Yang diinginkannya hanya pembagian makanan yang adil agar keluarganya tetap bertahan. Awalnya hal itu disepakati oleh Paul, tetapi situasi berubah sangat cepat. Will dikalahkan Paul atas bantuan Sarah. Nyawa keluarga Will terancam karena Paul dan Sarah mengetahui bahwa mereka telah terinfeksi. Senapan dan pistol ditodongkan ke arah mereka yang diminta terus berjalan keluar menjauhi rumah dan masuk ke dalam hutan. Will memberontak dan berhasil memukul Paul hingga wajahnya dipenuhi oleh darah. Perkelahian itu membuat Sarah harus menembakkan senapannya ke arah Will. Begitupun Paul yang melihat Kim melarikan diri bersama anaknya. Ia membunuh keduanya. Travis yang beralih keluar melihat semua kejadian itu dengan menatap sedih pada kedua orang tuanya. Suasana menjadi sunyi, hanya ada tangisan Sarah yang terdengar. Setelah kejadian itu, Travis masuk ke dalam rumah karena merasa dirinya mulai sakit. Ia muntah dan wajahnya terlihat pucat di cermin. Paul dan Sarah merasa sedih dan frustasi karena tahu tidak bisa berbuat banyak untuk menolongnya. Waktu berlalu, seiring dengan keadaan Travis yang memburuk. Dalam mimpinya, Travis yang membawa lampu berjalan keluar dari pintu merah dan tak pernah kembali. Nyawanya tak terselamatkan. Paul dan Sarah harus menelan kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan anak semata wayangnya. Kini mereka berdua hanya berteman sunyi dan kesedihannya masing-masing. Di rumah tersebut sampai penyakit itu menghilang dari muka bumi. Lalu film pun selesai. Film horor yang sama sekali tidak menghadirkan ketakutan dari luar diri tiap karakternya, melainkan dari pikiran terdalam mereka. Tak ada monster yang menyelinap masuk ke dalam rumah atau hantu yang tiba-tiba muncul saat malam tiba. Konsep yang brilian. Menurut saya, It Comes at Night menyajikan paranoia yang meneror setiap karakternya di tengah pandemi yang membuat dunia menjadi kacau dan mengerikan. Saling membunuh untuk mempertahankan diri menjadi sesuatu yang dinormalisasi dalam alur ceritanya. Atmosfer ketakutan terasa sangat jelas selama menonton It Comes at Night. Hal ini didukung dengan visual yang menawan dengan sumber cahaya yang sangat minim sehingga memberikan efek suram, gelap, dan menegangkan. Segala sesuatunya benar-benar sangat mencekam ditambah dengan efek suara yang semakin membuat teror ketakutan itu terasa nyata. Trey sukses memberikan karya memukau dengan penyampaian kisah yang menarik. Keberhasilan ini memang tidak terlepas dari hebatnya akting para pemerannya. Saya rasa seluruh kru terkait memang perlu mendapat banyak pujian atas keberhasilan film ini. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini.
Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan merdeka.